kalau di sana ada sesuatu yang tidak pas, terkadang diteruskan itu sampai dengan sidik penyidikan. Kalau sudah sampai dalam penyidikan, maka namanya adalah untuk mengungkap suatu peristiwa pidana dengan mencari barang bukti untuk memastikan terjadinya tindak pidana itu. Maka akan berlanjut menjadi upaya paksa. Nah, upaya paksa inilah nanti yang kadang dikatakan berupa adanya tebang pilih atau ibarat pisau atau golok tajam ke bawah tumpul ke atas. Ketika yang bermasalah adalah yang kurang mampu, seolah-olah dianggap terjadi hal seperti itu karena dilanjutkan dengan tindakan upaya paksa lainnya, yaitu penangkapan, penahanan, penggeledahan sampai dengan penyitaan. Nah, apa bisa terjadi seseorang yang memang belum sampai sebagai pelaku tindak pidana langsung diproses seperti sedemikian rupa sampai kepada penangkapan penahanan ini. Nah, disinilah terkadang berarti kita masuk faktor penyebab munculnya asumsi atau sindiran bahwa hukum itu hanya tajam ke bawah, tumpul ke atas. Dari sini adalah satu yang disebabkan oleh faktor undang-undang itu sendiri, khususnya undang-undang pidana. Dalam hal ini, dalam undang-undang pidana ini adalah ada rumusan pasal-pasal yang sedemikian rupa yang belum tentu semua orang mengetahui, bahkan orang yang sudah sarjana hukum pun belum tentu juga harus mengetahui itu, kalau itu bukan bidangnya, apalagi penegak hukumnya. Nah, sehingga proses dulu, persoalan di belakang, kan kira-kira begitu. Kalau sudah sampai demikian halnya, maka akan melekat stigma bahwa dia berstatus tersangka. Nah, yang pada akhirnya kalau ini sudah dilimpahkan ke pengadilan, ke kejaksaan, kejaksaan mengatakan P21, maka akan lanjut nanti kepada pengadilan. Sampai di pengadilan ada kalanya peristiwa ini menjadi sesuatu yang hendak dibuka dengan sebenar-benarnya, tetapi muncul asumsi-asumsi apakah benar bisa dibuka sedemikian rupa. Karena kalau sampai putusan itu adalah memenangkan si terdakwa dengan katakan free sprak, putusan free sprak, dibebaskan dari segala tuntutan hukum atau disebut dengan bebas murni, maka yang menjadi persoalan bagaimana keberadaan kepolisian, bagaimana keberadaan dari kejaksaan. Kok sampai di pengadilan malah putusan bebas, berisprak. Nah, sehingga menjadi pertanyaan, benarkah hakim, majelis hakim akan berani melakukan putusan-putusan seperti itu? Nah, sehingga oleh karena itu ada upaya-upaya yang dilakukan sebelum masuk kepada pemeriksaan pokok perkaranya itu adalah yaitu pra-peradilan. Tapi pada dasarnya pra-peradilan itu hanyalah untuk memperadilankan status tersangka, dan ini tidak boleh masuk kepada bukti formal. Jadi ketika nanti misalkan seperti yang dikatakan penetapan tersangka harus didasarkan pada 2 alat bukti minimum. Dari 184 itu ada keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, keterangan terdakwa. 2 minimumnya itu. Nah, kalau kita sudah masuk untuk menyatakan bahwa keterangan saksi ABCD itu adalah tidak benar seperti yang dituangkan dalam BAP dan sebagainya, maka nanti akan ditangkis oleh pihak lawan atau pihak penasihat hukum dari kepolisian bahwa itu sudah masuk pada pokok perkara. Akhirnya pemeriksaan di sana seolah-olah menjadi sia-sia. Itulah sebabnya kenapa demikian banyak putusan pra-peradilan itu jarang dimenangkan. Nah, kalau di sana sudah jarang dimenangkan atau dimenangkan dalam artian menyatakan bahwa penetapan tersangka tidak sah karena itu harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum. Nah, kalau itu terjadi, itu sangat dianggap tidak profesional si penyidiknya. Nah, kalau itu ditolak, imbasnya adalah pemeriksaan pokok perkara nanti di persidangan. Kalau sudah sampai nanti pemeriksaan pokok perkara, menjadi timbul pertanyaan, apakah mungkin pengadilan negeri yang sudah menerima pemeriksaan pokok perkara itu akan mempertimbangkan sedemikian rupa atau sama dengan putusan pra-peradilan. Nah, itulah kendala-kendala yang muncul di sana. Nah, kendala-kendala dari undang-undang itu antara lain juga adalah adanya pasal-pasal demikian yang tidak bisa dilihat secara teoritisnya untuk langsung sedemikian rupa diterapkan. Jadi misalkanlah sebagai contoh misalnya pasal 362 misalkan, ya, kejahatan terhadap harta kekayaan.
Barang siapa mengambil barang sebagian seluruhnya milik orang lain dengan maksud memiliki. Jadi di sini ada beberapa unsur yang harus diperiksa. Barang siapa mengambil. Mengambil itu apa? Mengambil adalah memindahkan sebuah barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Maka dalam pembuktian nanti akan ditanya, barang itu diketemukan di mana? Kemudian tanya kepada si pelaku, saya belum sempat Pak mengambilnya. Memegangnya pun saya tidak sempat. Saya sudah ditangkap misalkan. Kan ini yang dikatakan tadi, seolah-olah ada rekayasa kah begitu. Kalau kriminalisasi kurang pas ya. Kalau kriminalisasi itu adalah suatu perbuatan yang sebelumnya bukan suatu tindak pidana oleh undang-undang ditetapkan sebagai tindak pidana, itu kriminalisasi. Nah, contoh misalkan dulu itu adalah 285. 285 itu adalah pemerkosaan. Barang siapa melakukan kekerasan seksual itu terhadap seorang perempuan yang dilakukan dengan kekerasan terhadap perempuan yang bukan istrinya, diancam dengan pidana 8 tahun, ya, tinggi.